Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel DS Channel, channelnya para pelajar. Di video kali ini saya akan membahas cara mudah belajar matematika pada perkalian bersusun. Tapi sebelum masuk pada materi kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah ini agar konten pada selanjutnya dapat berkembang lebih baik. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mensubscribe pada channel ini. Kita langsung saja masuk pada video materi perkalian bersusun kali ini. Perkalian dengan cara bersusun, contoh yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu adalah 27 dikali 5. Untuk menjawab hasil dari perkalian 27 dikali 5 ini, kita menuliskan yang pertama angka 27. Kemudian yang kedua, kita menuliskan angka 5 karena 5 ini adalah sebagai satuan. Oleh karena itu, kita menulis angka 5 ini di bawah angka 7 sesuai dengan peletakan satuan yang sama. Selanjutnya kita buat garis lurus, kemudian diberi tanda perkalian. Bagaimana cara kita mendapatkan sebuah perkalian ini? Perhatikan video berikut ini. Tahap pertama, kita kalikan 5 dikali 7. Hasil dari 5 kali 7 ini adalah 35. Yang kita tulis yang pertama adalah satuan terlebih dahulu, yaitu angka 5. Kemudian kita simpan angka 3 sebagai puluhan ini, kita simpan di atas. Setelah ini kita lanjut kepada tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini kita melakukan operasi sebuah perkalian antara perkalian 5 dengan perkalian 2. 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, untuk hasil dari 10 ini kita tidak bisa langsung menulis di depan angka 5. Kenapa? Karena kita masih memiliki simpanan yaitu angka 3. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara 10 ditambah 3. Yaitu 13. Nah, karena sudah tidak ada operasi perkalian lagi dan ini adalah tahap yang terakhir, oleh karena itu 13 ini kita tulis langsung semuanya di depan angka 5. Jadi 27 dikali 5 ini hasilnya 135. Nah, teman-teman, agar kita lebih jelas dan lebih paham mengenai perkalian cara bersusun ini, kita masuk ke contoh yang kedua. Masih sama, yaitu antara perkalian puluhan dan perkalian satuan. Dengan cara yang sama, kita tulis angka 36, kemudian kita tulis angka 8, karena angka 8 ini sebagai satuan, kita tulis di bawah angka 6. Selanjutnya kita buat garis lurus dan beri tanda sebuah perkalian. Dengan tahapan yang sama, tahap pertama kita kalikan 8 dikali 6, yaitu 48. Yang kita tulis adalah angka 8 dan simpan angka 4 sebagai puluhan. Sampai tahap ini kita sudah dapatkan angka 8 dan simpan angka 4. Selanjutnya tahap yang kedua, yaitu kita kalikan antara 8 dikali 3, di mana 8 kali 3 ini adalah 24. Ingat bahwa jika kita memiliki sebuah simpanan, kita harus tambahkan terlebih dahulu, yaitu 24 ditambah 4, yaitu 28. Karena ini adalah operasi perkalian yang terakhir, oleh karena itu angka 28 ini kita
bisa langsung tulis di depan angka 8. Jadi hasil dari 36 dikali 8 ini adalah 288. Baik, kita lanjut pada materi kali ini, yaitu untuk perkalian antara ratusan dengan satuan. Tadi pada materi sebelumnya yaitu mengenai puluhan dengan satuan. Bagaimana jika kita mengalihkan sebuah ratusan dengan satuan? Simak video pada materi soal nomor 3 dan nomor 4. Kita lihat soal nomor 3, yaitu 125 dikali 6. Kita tulis 125 dan angka 6 kita tulis di bawah angka 5 karena 6 ini sebagai satuan. Ingat, untuk menuliskan sebuah satuan kita harus tepat berada di bawah angka satuan itu juga. 125 artinya satuannya 5, jadi angka 6 kita tulis di bawah angka 5. Selanjutnya kita masuk ke tahap pertama, masih sama dengan soal sebelumnya. Kita kalikan 6 dikali 5 yaitu 30. Kita tulis angka 0 dan simpan angka 3. Selanjutnya kita masuk ke tahap 2, perkalian antara 6 dikali 2, yaitu hasilnya 12. Karena kita di awal punya simpanan angka 3, oleh karena itu 12 ditambah 3, yaitu 15. Karena 3 ini sudah kita pakai, maka kita coret saja angka 3 ini agar tidak bingung nanti dalam proses penyimpanan dengan tahap selanjutnya. Nah, 15 kita tidak bisa langsung menuliskan. Kenapa? Karena masih ada tahap terakhir. Perkaliannya masih ada operasinya. Jadi kita tulis angka satuannya saja, yaitu angka 5. Setelah itu satunya kita simpan. Setelah ini kita masuk kepada tahap yang terakhir, yaitu perkalian antara 6 dengan 1. 6 dikali 1 hasilnya adalah 6. Karena kita masih punya simpanan 1, oleh karena itu kita jumlahkan 6 ditambah 1, yaitu sama dengan 7. Karena ini proses terakhir, oleh karena itu hasilnya kita bisa langsung tulis, itu 7. Maka 125 dikali 6 hasilnya 750. Nah, agar teman-teman dapat lebih paham mengenai perkalian ratusan dengan satuan, kita jawab soal nomor 4. Nomor 4 yaitu perkalian antara 324 dikali 9. Langkah pertama yang kita tuliskan adalah angka 324. Kemudian kita kalikan dengan angka 9. Angka 9 ini kita tulis di bawah satuan, yaitu di bawah angka 4. Karena 9 ini adalah sebuah angka satuan, oleh karena itu kita tulis juga di bawah satuan juga, yaitu di angka 4. Selanjutnya kita buat garis lurus dan beri tanda operasi perkalian. Untuk menjawab soal ini, tahap pertama kita kalikan antara 9 dengan perkalian 4. 9 dikali 4 yaitu hasilnya 36. Langkah pertama kita tulis angka 6 sebagai satuan dan 3 sebagai puluhan ini kita simpan. Selanjutnya tahap kedua kita kalikan antara 9 dengan 2. 9 dikali 2 hasilnya 18. Ingat teman-teman yang di rumah bahwa jika kita memiliki sebuah simpanan, kita harus menjumlahkan hasil perkalian tersebut dengan simpanan yang kita miliki. Dalam soal ini 18 ditambah 3 yaitu 21. Karena angka 3 ini sudah kita pakai, lebih baik kita coret terlebih dahulu angka 3 agar mempermudah kita
dalam proses penyimpanan untuk selanjutnya. 21 kita tulis angka 1 sebagai satuan dan 2 sebagai puluhan kita simpan kembali. Untuk langkah terakhir pada tahap ini kita kalikan antara 9 dengan 3. 9 dikali 3 hasilnya 27. Karena kita memiliki simpanan 2, oleh karena itu kita jumlahkan angka 27 ditambah 2, hasilnya 29. Karena angka 2 ini sudah kita pakai, sama seperti tadi, angka 2 kita coret. Selanjutnya kita tulis hasil 29 ini, karena ini adalah tahap terakhir, angka 29 ini kita bisa langsung tuliskan sekaligus di depan angka 1. Jadi, hasil dari 324 dikali 9 adalah 2916. Selanjutnya, kita masuk kepada perkalian antara ratusan dan puluhan. Untuk soal nomor 5, kita mencoba untuk menjelaskan perkalian antara puluhan dikali dengan puluhan. Jadi perkalian yang keduanya ini adalah sebuah puluhan. Pada materi sebelumnya, perkalian yang keduanya itu masih satuan. Bagaimana jika ini perkalian yang keduanya adalah sebuah puluhan? Kita lihat soal nomor 5, yaitu 37 dikali 42. Langkah pertama kita tulis 37. Langkah kedua kita tulis 42, lalu kita bisa mengoperasikan sebuah perkalian berikut ini. Tahap pertama, kita lihat angka satuan yang di bawah itu angka 2 ya. Nah, angka 2 ini kita kalikan antara angka 2 dengan angka 7. 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. Kita tulis 4 sebagai satuan, dan 1 sebagai puluhan kita simpan. Selanjutnya tahap kedua, kita kalikan antara 2 dengan 3. Hasil dari 2 kali 3 adalah 6. Ingat, kita memiliki simpanan 1, oleh karena itu hasil perkalian ini kita kalikan. Ingat, karena kita memiliki simpanan 1, hasil perkalian ini kita jumlahkan antara 6 ditambah 1, yaitu 7. Nah, 7 kita bisa langsung tuliskan di depan angka 4. Tahap selanjutnya, sekarang kita lihat 4. 4 ini sebagai puluhan. Kita kalikan antara 4 dengan 7. 4 dikali 7 sama dengan 28. Seperti biasa, kita tulis sebagai satuan terlebih dahulu, yaitu angka 8. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Kita menuliskannya harus lurus tepat di bawah perkalian 4 tersebut, karena perkalian tersebut adalah sebagai puluhan. Jadi kita tulis di bawah tepat di perkalian 4. Ya, 8 ini kita tulis di bawah perkalian 4 atau itu di bawah 7 ya. Selanjutnya tahap terakhir, yaitu adalah 4 dikali 3. 4 dikali 3 adalah 12 hasilnya. Karena kita memiliki simpanan 2, oleh karena itu kita jumlahkan 12 ditambah 2 sama dengan 14. Karena ini tahap terakhir, kita bisa langsung menuliskan 14 ini di depan angka 8. Selanjutnya, jika kita sudah melaksanakan tahap terakhir perkalian ini, kita mengoperasikan penjumlahan hasil perkaliannya. Dengan mudah kita dapat menyelesaikan penjumlahan ini. 4
ditambah, tinggal turun ke bawah 4-nya. 7 ditambah 8 itu 15. Kita tulis 5 dan 1 kita simpan di depannya. Selanjutnya penjumlahan 1 ditambah 4 hasilnya 5 dan 1 tinggal turun ke bawah. Jadi 37 dikali 42 hasilnya 1554. Selanjutnya untuk soal nomor 6 ini antara perkalian ratusan dengan puluhan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Simak terus video ini sampai selesai. Kita lanjut saja mengalihkan antara 238 dikali 45 dengan cara 238 kemudian kita kalikan 45. Ingat, tata cara penulisannya harus lurus antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, seperti contoh berikut. Setelah kita tuliskan seperti ini, kita dapat mengoperasikan perkalian ini. Dengan tahap pertama, kita kalikan antara 5 dikali 8. 5 kali 8 hasilnya 40. Kita tulis angka 0 dan simpan angka 4. Selanjutnya tahap kedua, kita kalikan antara 5 dan 3. 5 dikali 3 hasilnya 15. Ingat, karena kita punya simpanan 4, 15 ini kita jumlahkan dengan 4, yaitu 19. Karena 4 ini sudah kita pakai, lebih baik kita coret agar menandai bahwa angka 4 tersebut kita bisa menandai bahwa karena angka 4 ini sudah kita pakai, maka kita tandai, coret agar kita mempermudah untuk penyimpanan selanjutnya. Kita tulis angka 9 sebagai satuan dan 1 kita simpan sebagai puluhan. Langkah selanjutnya, tahap ketiga, yaitu perkalian antara 5 dengan 2. Perkalian 5 dengan 2 hasilnya 10. Karena kita memiliki simpanan 1, oleh karena itu kita jumlahkan 10 ditambah 1, yaitu 11. Karena ini tahap terakhir pada proses perkalian angka 5 ini, maka kita langsung tuliskan 11 ini di depan angka 9. Setelah perkalian 5 ini selesai, kita pindah ke perkalian 4. Tahap 4 pada perkalian ini yaitu 4 dikali 8. 4 dikali 8 hasilnya 32. Ingat, yang kita tulis adalah satuannya, yaitu angka 2. Untuk penulisan angka 2 ini, kita harus tepat di bawah perkalian 4 tersebut. Yaitu dalam hal ini, kita tulis di bawah angka 9. Selanjutnya, 3 sebagai puluhan ini kita simpan. Dan tahap kelima, yaitu perkalian antara 4 dengan 3, yaitu hasilnya 12. Karena kita memiliki simpanan, yaitu angka 3, kita jumlahkan antara 12 ditambah 3, hasilnya 15. Karena angka 3 ini sudah kita pakai, lebih baik kita coret terlebih dahulu. Selanjutnya, kita tulis angka 5 sebagai satuan, dan 1 kita simpan kembali. Selanjutnya tahap ke-6, yaitu perkalian antara 4 dengan 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. Karena kita masih punya simpanan 1, oleh karena itu kita jumlahkan antara 8 ditambah 1, yaitu 9. Kita tulis 9 ini di depan angka 5. Karena ini tahap terakhir pada proses perkalian, untuk mendapatkan hasil dari perkalian tersebut, kita operasikan penjumlahan, yaitu 0. Karena di bawah 0 ini tidak ada angka lagi, kita turun ke bawah 0. 9 ditambah 2, hasilnya 11. Kita tulis angka 1 dan simpan angka 1 di depannya.
Selanjutnya 1 ditambah 1 ditambah 5, hasilnya 7. Dan tahap terakhir, tinggal penjumlahan 1 ditambah 9, yaitu 10. Jadi disimpulkan untuk hasil perkalian 238 dikali 45, yaitu 10.710. Demikian pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu stay tune pada channel ini. Saya pamit undur diri. See you my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.